Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ai Anita Nurhayati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Talaga, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya akan melakukan praktik supervisi paradigma berpikir coaching. Dan kebetulan di sini sudah ada rekan saya, Ibu Oong. Silahkan Ibu Oong perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oong Zahratul Badiah, mengajar di sini untuk guru mapel matematika. Mungkin itu. Iya, oke. Terima kasih Bu Oong. Pagi Bu. Kesempatannya pagi juga. Baik, di sini juga sudah ada pengajar praktik saya, yaitu Ibu Nani, dan kami sedang bergabung di Google Meet, dan kebetulan beliau hari ini sedang dalam perjalanan tetapi menyimak apa yang kami lakukan selama praobservasi ini. Baik Ibu, apa kabarnya hari ini Bu? Sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Apa kesibukan Ibu hari ini? Atau sekarang-sekarang ini lagi sibuk apa? Seperti biasa saya mengajar. Kebetulan saya terpanggil di PPG, ya gitulah Bu, antara ngajar sama melaksanakan atau terpanggil untuk PPG gitu Bu. Oke Ibu, sebelumnya kan saya sudah chat Ibu dulu, WA-an dulu bahwa hari ini dan nanti ke depan saya akan melakukan supervisi akademik. Di mana untuk supervisi akademik paradigma berpikir coaching ini ada 3 tahapannya Ibu. Yang pertama ada praobservasi, ada observasi ke kelas, dan juga ada pasca observasi setelah melakukan pengamatan ke kelas. Kira-kira karena ini kita akan berbincang-bincang ya terkait nanti observasinya seperti apa, kira-kira Ibu ada waktu sampai jam berapa ini kira-kira? Oh, aman lah. Aman ya, sudah beres berarti. Sudah beres. Ya. Oke Ibu, terkait praobservasi ini, di mana praobservasi itu adalah kita akan atau saya akan bertanya kepada Ibu terkait apa-apa saja yang akan disepakati sehingga pada observasi nanti kita lebih terarah gitu ya, lancar ya, lebih lancar. Oke Ibu, sebagaimana saya ketahui Ibu kan mengajar matematika di kelas berapa? Kelas Ibu? 10 Ibu. Kelas 10 akuntansi. Oke, kelas 10 akuntansi. Berarti nanti pas observasi di kelas 10 akuntansi 3 ya. Akuntansi 3. Oke. Kira-kira materinya untuk materinya saya ambil yang barisan dan deret Bu. Barisan dan deret. Oke, barisan dan deret. Nah, ya Ibu, kan kalau kita melakukan pembelajaran tentu ada tujuan, ada harapan. Kira-kira ketika observasi nanti terkait pembelajarannya apa tujuan pembelajaran pada hari untuk itu? Kali ini kan pertemuan pertama ya Bu, berarti awal materi yaitu mengenai barisan aritmatika. Nanti tujuannya ada 3. Yang pertama melalui PBL, siswa atau peserta didik mampu yang pertama menentukan rumus suku ke N, menentukan rumus suku ke N, dan yang keduanya yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep dari barisan aritmetika tersebut. Itu cuma 2. Yang ketiga Ibu, untuk motivasinya. Jadi melalui VBL ini saya berusaha untuk meningkatkan motivasi belajar siswa matematikanya. Oke, berarti di sini tujuan pembelajaran Ibu itu ada 3. Nanti mohon dibetulkan ya Bu, kalau barangkali saya salah menangkap. Yang pertama adalah menentukan rumus suku ke N, dengan tadi metode pembelajaran PBL. Lalu yang berikutnya adalah siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya dengan menggunakan konsep baris dan deret. Dan yang ketiga mengenai tujuan pembelajarannya itu adalah mengenai motivasi belajar siswa. Keren sekali ini tujuan pembelajarannya Ibu. Ya, tentu saya jadi penasaran nih Ibu. Kira-kira dari yang tadi tujuan pembelajaran Ibu sampaikan, tentu kita menginginkan pembelajaran
yang tadi mungkin Ibu sudah mempersiapkannya. Nah, kira-kira untuk pembelajaran nanti Ibu bisa disebutkan lagi atau diceritakan lagi terkait area yang ingin Ibu kembangkan. Tadi kan sudah ada sedikit-sedikit nih terkait motivasi belajar ini. Mengenai motivasi karena dilihat ya, ini berdasarkan hasil pengamatan, berdasarkan wawancara juga, khususnya di kita mengenai motivasi belajar siswa untuk mau belajar matematik itu memang rendah ya Ibu. Itu karena awalnya dari mindset mereka itu menganggap bahwa matematika itu sulit dari mereka. Yang kedua, menurut saya dari kitanya juga, dari sebagai gurunya, dari proses pembelajarannya, penggunaan metodenya yang kurang menarik sehingga mereka nggak mau belajar matematika teh, ibu mah gitu-gitu wae, monoton belajarnya. Nah, kita gunakan metode yang bisa meningkatkan motivasi belajar mereka, yaitu metode proses pembelajaran atau problem based learning yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Dengan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan ya mereka mau belajar, oh ternyata matematika itu ada dalam kehidupan sehari-hari, oh ternyata bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu, Bu. Ya, wah, luar biasa ini. Jadi tadi Ibu sudah melakukan wawancara, melakukan pengamatan. Ternyata siswa kita itu rendah motivasinya dalam hal pembelajaran matematika karena ada mindset bahwa matematika itu sulit ya. Dan ditambah tadi kata Ibu ada terkait proses pembelajarannya yang kurang menarik siswa, itu aja dan tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, jadi area pengembangannya Ibu lebih kepada motivasi siswa yang rendah tadi. Dengan pembelajaran Ibu diharapkan nanti motivasinya menjadi meningkat. Oke, Bu, kalau dari skala 1 atau presentasi ya, kira-kira saat ini posisi anak kita berada di posisi berapa? 1 sampai berapa ya, Bu? 1 sampai 100. 100 berapa ya? Kira-kira di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah 60%. Ya. Oke, siswanya masih tergolong belum memuaskan menurut Ibu ya, seperti itu. Kira-kira setelah melakukan proses pembelajaran ini, berapa persentase yang Ibu harapkan? Targetnya 80% lah, 80%. Oke. Ya. 80% diharapkan siswa memiliki motivasi dalam hal pembelajaran IPA. Dalam hal matematika. Oke, jadi saya ulangi ya Bu ya. Jadi Ibu berharap nanti hampir 80% siswa itu memiliki motivasi pada saat pembelajaran matematika. Kayak Ibu, tadi Ibu sudah menyebutkan ya ada beberapa, ada yang saya dengar itu proses pembelajarannya yang menarik, kemudian dengan kehidupan sehari-hari. Supaya tadi Ibu kan sudah punya mencanangkan ingin 80% siswa itu fokus mungkin ya Bu ya terhadap pembelajaran Ibu ya. Nah, atau tadi mereka memiliki semangat yang luar biasa saat pembelajaran matematika. Adakah strategi khusus dari Ibu supaya nanti siswa atau tadi tujuan Ibu dapat tercapai? Iya. Nanti selama proses pembelajaran saya gunakan metodenya atau model pembelajarannya problem based learning ya. Karena dari langkah-langkahnya atau dari sintaknya, langkah pertama kan siswa dihadapkan dengan sebuah masalah dulu. Nah, masalah itu diambil dari kehidupan sehari-hari mereka ya. Terus tampilannya nanti saya akan gunakan sebuah video. Dengan video akan menarik mereka gitu untuk resepnya pakai video ternyata gitu ya. Jadi mereka biasanya kan ngajar cuman ulangin, latihan, nanti dikasih nilai. Ini kan kita kasih solusi dulu, kasih masalah dulu. Nah, sebuah masalah yang disajikan dalam sebuah video yang akan menarik mereka untuk mau belajar gitu, untuk memahami masalah yang nanti akan saya sampaikan. Nah, masalah itu masalah yang dalam kehidupan sehari-hari yang sering mereka lihat, yang sering mereka jumpai gitu. Ya, modelnya ya problem based learning itu model pembelajarannya.
Oke Ibu, berarti saya ulang lagi ya Bu ya. Jadi nanti strategi yang Ibu akan lakukan adalah menggunakan problem based learning. Kemudian itu untuk metode pembelajarannya, di awal itu anak-anak melihat video, di mana video itu menampilkan permasalahan yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Luar biasa ini. Dari awal nih udah kayaknya anak-anak dibawa dulu nih konsentrasinya. Oke, Ibu, setelah itu kira-kira apa yang akan strategi yang dilakukan? Itu kan di awal pembelajaran. Barangkali nanti di kegiatan inti dan akhirnya nanti seperti apa Ibu? Di kegiatan inti yaitu tadi kan kita tayangkan sebuah video. Setelah itu mereka mengamati dan menyelesaikan masalah yang kita sajikan, yang saya sajikan. Tentunya ada langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Nah, langkah-langkah itu nanti saya buat di lembar aktivitas siswa, sampai nanti dari masalah itu siswa bisa menentukan rumus suku ke N dari masalah itu. Setelah itu, setelah siswa menguasai masalah itu, setelah siswa paham masalah yang tadi saya sajikan, saya kasih LKPD, lembar kerja peserta didik, yang harus mereka kerjakan secara individu. Ya, kalau tadi secara kelompok, lembar aktivitas, sekarang saya coba mereka harus mengerjakannya secara individual. Jadi bisa mengukur apakah mereka sudah memahami konsep tentang barisan aritmatika tersebut. Gitu aja Bu. Oke, wah keren. Oh ya, tambahan nanti untuk mengukur motivasinya ya Ibu. Tadi kan itu untuk mengukur pengetahuannya. Nah tadi kan tujuannya yang ketiga ada tentang meningkatkan motivasinya. Nanti saya akan buat angket yang berhubungannya dengan motivasi belajar tersebut. Nanti bisa dilihat apakah mereka senang, apakah mereka dengan proses pelajaran seperti itu, apakah mereka senang, apakah mereka apakah menarik enggak dengan PBL tersebut, mungkin itu Bu. Ya, wah luar biasa tuh. Kadang kita suka lupa barangkali ya Bu ya. Kita tidak tanya mungkin di pelajaran itu nanti untuk hal tersebut ditanya di akhir itu motivasinya kira-kira senang atau tidak dilihat dari angket yang tadi sudah dibuat. Oke Ibu, itu terkait strateginya ya tadi. Problem versus listening, kemudian kontekstual, kemudian anak-anak berkelompok menyelesaikan lembar kerja siswa yang menjawab permasalahan yang tadi disampaikan, dan kemudian di akhir anak mengerjakan lembar kerja peserta didik secara individual seperti itu. Oke Ibu, saya udah penasaran nanti mau masuk ke kelas Ibu ya. Karena memang ada anggapan bahwa tadi matematika itu sulit. Ternyata dengan strategi Ibu, mudah-mudahan coba kita lihat ya, apakah mereka senang nggak gitu belajar matematika dengan metode seperti ini. Oke Ibu, satu lagi Ibu, terakhir tadi kan Ibu sudah menyampaikan terkait tujuannya, kemudian tadi ada juga nih untuk motivasi, ada angket seperti itu. Kalau boleh tahu ya Bu ya, ini sedikit pertanyaan terakhir, barangkali indikator keberhasilan atau ketercapaian dari pembelajaran Ibu dari proses yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira bagaimana Bu? Indikatornya keberhasilannya satu dari segi pengetahuannya ya. Tadi kan ada dua, ada dari segi pengetahuannya sama dari sikap atau motivasinya. Yang pertama dari pengetahuan ya, sesuai dengan ini berarti harus mencapai KKM. Ya, indikatornya ketika anak mencapai KKM berarti anak dikatakan berhasil. Tuh, yang kedua untuk motivasinya, nanti untuk angketnya hasilnya bisa dilihat nanti dari angket apakah motivasi mereka bagus ataukah kurang. Nah, kalau kurang berarti itu evaluasi buat kita. Apa sih yang kurangnya? Mengapa mereka motivasinya tidak naik? Apa sih yang kurangnya? Langkah-langkahnya mungkin ada yang terlewat atau mungkin kurang menariknya itu aja Bu. Oke, wah Masya Allah nih kalau ngobrol sama Bu Oong tuh menyenangkan sekali ya. Tadi sudah disampaikan indikator keberhasilannya dari pengetahuan,
ciri berhasil itu siswa memperoleh nilai KKM. Kalau boleh tahu Bu, KKM-nya berapa? KKM-nya untuk matematika 70 Bu. Oke. Dan nanti untuk mengetahui indikator keberhasilan dari jawaban angkat Iya, siswa jawaban ya, angkat apakah siswa. mereka senang Iya. setelah mengikuti Iya. pembelajaran hari ini. Oke Ibu, itu barangkali yang hari ini praobservasinya. Nanti Ibu untuk observasi saya mohon izin masuk ke Iya, kelas mangga Ibu. Ya, Ya. mengamati apa yang tadi sudah kita sepakati. Kemudian nanti saya tidak akan terlalu terlibat banyak, hanya melihat Melihat saja. saja. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu canangkan semoga berhasil, Amin. anak-anak menjadi senang. Dan tadi pembelajarannya saya lihat di strategi pembelajaran anak itu bareng-bareng berkumpul, artinya di sini pembelajarannya benar-benar berpihak kepada siswa. Ya, oke Ibu. Pusat kepada siswa ya. Ya, oke. Kira-kira kapan saya bisa ke kelas Ibu? Rabu depan. Rabu depan. Insya Allah Rabu depan Jadi ya. sekarang Senin, Selasa, Rabu yang Ya. depannya lagi. Ya. Oke, Rabu depan. Oke, Ibu terima kasih. Sama-sama Ibu. Bantuannya nanti mohon izin. Oke, baik, terima kasih Ibu Om. Sama-sama, Ibu. Demikian, Ya. praobservasi praktik yang sudah saya lakukan terkait supervisi paradigma berpikir coaching, di mana pada tahap ini saya melakukan tahap awal wawancara praobservasi dengan rekan kerja saya. Setelah ini saya akan melakukan observasi ke kelas yang akan Ibu Oom ajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.